Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Fernanda selaku moderator dari Shortcourse untuk hari ini. Selamat pagi Bapak Bambang Nur Dewanto, Eskom Mkom, selaku pemateri untuk Shortcourse di day kedua ini. Dan selamat pagi pula kepada peserta Shortcourse untuk hari ini. Perlu diketahui di hari pertama kita telah belajar terkait use case, menggambar use case secara online. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan short course yang dari hari pertama kemarin, yaitu dengan judul menggambar DFD secara online. Adapun urutan acara untuk hari ini adalah yang pertama, narasumber memberikan materi terkait bagaimana menggambar DFD secara online. Dan pada sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Perlu diketahui pula di akhir nanti ada presensi yang harus saudara-saudara isi untuk sebagai yang mendapatkan sertifikat. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Bambang Nur Dewanto, Eskom Mkom, kami persilahkan. Terima kasih, Fernanda. Semuanya selamat pagi. Ya. Jadi materi hari ini ada kaitannya dengan kemarin. Hari ini kita ingin menggambar DFD atau data flow diagram. Dalam bahasa Indonesia, diagram alir data. Kemarin menggunakan Smart Draw. Nah, ini ada yang lainnya lagi ya, yaitu visual paradigm. Ya, atau bisa linknya ini ya, online titik visual strip paradigm.com. Sebenarnya visual paradigm ini juga bisa, use case juga bisa ya, macam-macam seperti kemarin ya. Jadi tidak hanya untuk membuat DFD saja. Sebelumnya kita perkenalkan dulu apa itu DFD. Ya. Jadi DFD ini adalah diagram menggambarkan aliran data. Jadi yang dipentingkan di sini alirannya. Ya. Dan data dari proses dalam sistem informasi. Di dalam DFD ini ada informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu. Di DFD ini berbeda dengan flowchart. Di DFD ini tidak ada kontrol terhadap flow-nya atau alirannya. Tidak ada misalnya yes, no, pilihan, ya nggak ada. Juga tidak ada aturan mengenai keputusan. Kalau lulus tidak, itu tidak ada. Juga tidak ada pengulangan. Di bentuk penggambaran ini ada skemanya lebih beda dengan lainnya ya. Menurut ini Kenneth Kozar, ya, tujuannya adalah menjembatani antara pengguna dengan sistem. Fungsi dari DFD ini ada berfungsi dua, ada tiga ya. Yang pertama adalah menggambarkan dari sistem. Jadi dapat digunakan menggambar sistem dari suatu jaringan yang fungsional. Di dalam suatu jaringan ada beberapa komponen yang terhubung dengan satu dengan yang lainnya dalam aliran data. Kita bisa memahami atau memahami alur dari sistem tersebut. Yang kedua adalah membuat model. Jadi digunakan membuat model yang baru.
Ini yang dipentingkan adalah fungsi dari sistem-sistemnya. Untuk melihat bagian mana yang lebih detail. Jadi DFT ini bisa digunakan secara globalnya, bisa di lebih detail seperti itu. Kemudian bisa juga untuk melihat bagian yang penting dalam merancang suatu model. Yang ketiga, menyampaikan rancangan sistem. Jadi dengan DFD ini bisa menggambarkan alur data itu bisa lebih mudah dengan melalui pendekatan visual. Di dalam menggambar rancangan ini bisa menyampaikannya kepada programmer. Jadi yang buat ini sistem misalnya ya. Kalau agar menyuruh programmer bekerja atau pembuat sistem, klien itu menyampaikannya cara kita berkomunikasi itu menggunakan DFD. Programmer akan lebih mudah mengerti ya kalau kita menyampaikannya menggunakan DFD lebih jelas. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin use case ini gunanya untuk user. User lebih jelas kalau melihat sistemnya dengan use case. Tapi kalau programmer kalau melihat use case itu masih belum jelas, belum terinci. Kalau programmer ingin melihat rancangannya, ini lebih jelas kalau kita menyampaikannya menggunakan DFD. Nah, pertama kita pernah dulu simbolnya. Yang pertama adalah external entity. Atau katakan atau singkat entity aja biasanya ya. Jadi ini eksternal di pihak-pihak ya yang berada di luar sistem. Bisa orang, bisa barang ya, sistem lain, organisasi lain ya. Entity ini juga memberikan input atau menerima output atau sebagai sender atau receiver. Jadi ada kaitannya ya. Di pertama selain di luar sistem itu kalau memberi inputan atau menerima sebagai sumber data atau menerima data. Digambarkan sebagai kotak saja ya atau persegi panjang. Kalau di use case itu mirip dengan apa? Aktor. Proses ya. Yang kedua adalah proses. Ini adalah suatu mesin ya. Diumpamakan mesin untuk mengubah input menjadi output. Tapi juga dengan format yang berbeda. Di situ ada apa? Ya, prosesnya ya. Digambarkan dengan lingkaran atau persegi panjang yang ada garis di bawah di dalamnya. Yang tiga adalah data store. Nah, ini yang data store ini yang tidak ada di use case. Kalau proses itu kalau di use case biasanya ya namanya apa use case ya. Data store ini untuk menyimpan data atau informasi untuk dipakai kemudian. Biasanya berupa database atau tabel ya. Diakses tabel. Setiap data store harus dihubung setidaknya satu input dan satu output. Jadi harus ada yang disimpan dan ada dikeluarkan ya. Atau di-upload dan di-download. Saya gambarkan dua garis sejajar. Nanti ada gambar simbolnya beberapa model simbol ya. Dan data flow. Nah, ini aliran datanya. Ini harus data yang mengalir dari proses atau terminator itu bisa dikatakan nama entity ya. Jadi
entity atau terminal itu sama. Dan data store. Data flow ini digambarkan dengan simbol panah. Kalau di use case itu data flow ini mirip seperti apa? Associate, ya, associate garis. Kalau di sini panah ya, data flow. Nah, ini modelnya ada beberapa model ya. Terminator ini adalah entity ya, bisa kotak ini sama ini menurut Jordan DeMarco sama Jane Anderson ini juga sama ya. Terminator atau entity. Proses, nah ini agak beda ya proses. Ada bulat bisa ya. Atau G4 ada garisnya ini. Bedanya ada garisnya ya. Kalau ini tidak ada atau ada garis-garisnya yang di dalam. Data store cuma garis jajar 2, kalau ini ada kotaknya ini ya. Kalau data sama ya, panah. Jadi panah ini menggambarkan aliran dari data. Untuk nyimpan data atau ambil data. Nah, ya. Kemudian di sini juga di DFD ini tidak ada urutan waktu. Makanya tadi itu yang dikatakan tadi tidak ada perulangan atau tidak bisa menggambar perulangan, tidak bisa menggambarkan decision, keputusan ya, dan juga tidak menggambarkan urutan. Ada aturan utamanya ini ya. Jumlah input dan output. Di setiap DFD harus mulai satu input dan satu output minimal ya. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi kalau masuk semuanya itu berarti salah, atau keluar semuanya juga salah. Itu sesuatu yang aneh ya. Jadi menggambarkan sistem dari awal sampai akhir. Hubungan data store sama ini ya. Store harus terhubung ada satu input dan satu output minimal ya. Kalau lebih boleh. Data store harus proses. Jadi data store ini perpindahan datanya atau aliran datanya harus melalui proses. Tidak bisa dari data store ke entity. Tidak boleh data store langsung ke data store lagi. Jadi data store itu aliran datanya harus menuju atau dari proses. Masih proses juga ya. Untuk proses juga harus ada tersimpan di data store. Atau mengambil dari data store. Prosesnya ya. Ada beberapa kesalahan. Ini yang sebelah kiri adalah suatu DFD yang salah ya. Jadi kenapa salah di sini? Yang pertama ini entity langsung ke entity. Nah, ini salah ini ya. Tidak boleh. Karena harus melalui sistem. Jadi kalau entity ke entity ini artinya dia tidak tercatat ya. Jadi sistemnya dianggap nggak ada. Jadi ini salah. Seperti Anda nanti dari temannya langsung ngasih data ke temannya, tidak melalui software. Nah, ini nggak boleh digambarkan seperti ini. Harusnya ya dari entity mulai proses ke entity lainnya lagi. Nah, ini boleh. Dari entity langsung aliran datanya ke data store. Ini juga nggak boleh. Ini artinya entity-nya atau orangnya misalnya gitu ya. Orangnya langsung masukkan data ke database-nya. Ini nggak boleh. Harus melalui apa? Proses. Ya. Mungkin kalau Anda programmer biasanya gitu ya, input data langsung ke
tabelnya atau langsung ke apa database-nya. Ini mungkin programmer. Tapi kalau sudah ke user nggak boleh seperti ini. Jadi user nggak boleh memasukkan data langsung ke database, harus melalui proses. Juga sebaliknya, dari database diambil datanya, dari datanya ke entity ini juga tidak boleh. Jadi seperti orang langsung ngambil datanya langsung ke database ini tidak boleh ya. Kemudian atau dari ini juga yang benar harus melalui proses. Ya. Berikutnya lagi database langsung ke database. Ya. Ini nggak boleh karena database datanya langsung transfer ke database langsung. Nah ini ajaib. Nah, harus semuanya melalui proses. Lagi ini ya, dari customer ini adalah entity ya, intinya customer. Dia melalui ke suatu proses root transaction. Di prosesnya baru ke order. Nah ini juga nggak boleh ya. Tapi langsung customer datanya langsung ngalir ke ordernya, ke proses order, payment ke payment, komplit ke proses komplain ini ya. Nah, jadi langsung tidak perlu langsung proses ini. Jadi nanti malah prosesnya ini tambah bingung ini ya. Nah, order payment nanti. Jadi ini langsung yang benar. Atau ini jadi satu ya. Dari proses ada credit receive, nah, mungkin jadi satu, mungkin untuk menghemat apa tulisan, tapi ini salah ini ya. Ke customer langsung sudah kredit ini sama, tapi sebaiknya di panahnya dibedakan karena isinya mungkin beda-beda. Di customer apa receive-nya atau notanya ya, tanda terimanya. Kemudian yang disimpan ini approve-nya, pembayarannya ya. Soalnya di sini ya. Jadi kalau ini jadi satu, nah, harusnya sendiri-sendiri. Nah, ini juga ada istilahnya kalau yang salah-salah itu ya. Pertama adalah yang namanya black hole. Black hole ini apa, lubang hitam ya. Hanya masuk semuanya. Ya, ini seperti lubang hitam ya, menyerap semuanya. Ini nggak boleh. Tidak ada yang keluar. Ya. Ini datanya application masuk, ini employee status masuk, existing account masuk, tidak ada keluar. Nah, ini dikatakan namanya black hole. Menyerap semua informasi tapi tidak bisa keluar. Ini hanya input, exist, no output. Gray hole, ya, inputnya tidak cukup. Ya, ini ya, untuk mengeluarkan suatu output. Nah, karena gray hole ini yang diambil hanya addressnya saja, tapi menghasilkan bank statement. Nah, ini terlalu apa? Terlalu banyak ini outputnya ya. Padahal yang diambil cuma employment address-nya aja, alamatnya aja. Ini tidak masuk akal ini. Jadi katakan ini namanya gray hole atau miracle. Nah, ya. Hanya output saja. Ini ajaib ini hanya ya. Tidak ada yang masuk atau tidak ada inputnya, tapi tahu-tahu langsung keluar output. Ini nggak boleh. Nah, ini please account number. Tidak ada yang diinputkan siapa ini ya.
datanya. Tapi tahu-tahu sudah mengeluarkan notification, langsung keluar output. Ini juga tidak boleh. Ya. Jadi ini menurut saya yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membuat use case ya, dengan studi kasus dokter anak. Nah, ini case yang saya gambarkan kemarin ya, dokter anak nih ya. Jadi di sini ada pasien. Pasiennya kalau mau ke dokter booking dulu ya, supaya tahu jamnya, jam periksa ya. Ini booking adalah resepsionis. Kemudian pasien periksa, melayani dokter, kemudian pasien bayar yang melayani juga dokternya langsung. Nah, jadi ini bisa diversikan atau ditransformasikan ke DFD. Jadi sebenarnya idealnya itu harus membuat use case dulu sebelum membuat DFD supaya jelas ya. Supaya usernya itu setuju. Oh, kira-kira nanti yang mau dibikin seperti ini. Ya. Tapi kalau ini untuk diprogram atau programmer melihatnya masih kurang lengkap karena tidak ada database-nya. Ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah aktornya ini ya. Aktornya ini akan menjadi entity atau external entity bagian luarnya, aktornya. Ada 3 ini ya. Jadi kita juga harus melihat konsistensinya. Ya. Aktornya 3, nanti di FD juga entity-nya pasti juga 3. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. 3. Kemudian use case-nya ini nanti akan menjadi proses. Prosesnya ini juga tidak boleh kurang, tapi bisa lebih. Karena lebih ini artinya lebih terperinci. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Jadi minimal ada booking, ada periksa, ada pembayaran. Kalau kurang artinya programnya masih kurang nanti. Nah, biasanya yang dibikin dulu adalah konteks diagram. Diagram ini hanya untuk menggambarkan siapa saja entity atau external entity atau pihak luar yang berkaitan dengan software kita. Ya. Ini adalah nama softwarenya ya. Di sini dokter anak. Dan di luar siapa aja? Nah, ini mirip aktornya ya. Ada pasien, dokter, resepsionis. Ini dinamakan konteks diagram. Bisa juga level 0. Nah, bisa juga katakan itu ya. Kita bisa juga membuatnya per level. Nah, karena ini sederhana ya, ini cuma hanya saya buat satu level aja. Ya. Karena dalam penggambaran ya, itu maksimal ada 5 proses yang bisa digambarkan. Jadi kalau lebih dari 5 proses, ya ini cuma 1, 2, 3, 4, jadi bisa digambarkan secara langsung. Jadi maksimal 5 proses ini ya. Kalau lebih, nah, harus dibuat per level, dibagi level-level. Kenapa kok harus dibuat per level? Kalau nanti prosesnya kalau terlalu banyak, nanti akan terlalu rumit. Ya. Jika levelnya terlalu banyak atau prosesnya terlalu banyak, itu nanti akan terlalu rumit. Jadi harus digambarkan per level. Yang pertama ini adalah pendaftaran. Misalnya pendaftaran pengen dibuat per level juga.
Nah, mungkin dibuat apa lebih rinci juga bisa. Jadi level berikutnya ya, pendaftaran ini ada daftar, ada cetak, misalnya dibuat berinci juga bisa. Ya. Menggambar proses ini, gambaran kita seperti kalau kita membuat form. Ya, jadi kalau programmer melihatnya ini seperti ini ya. Oh, nanti kita harus bikin form untuk pendaftaran atau screen untuk pendaftaran. Jadi ini cara pandangnya programmer ya. Harus bikin screen untuk booking. Harus bikin screen untuk periksa. Harus bikin screen untuk keuangan. Ya, minimal itu. Lalu database-nya, nah ini ya. Juga kalau programmer memandangnya ini screen pendaftaran ini berkaitan database apa aja? Oh, cuma pasien aja. Oh, ya. Kalau booking, oh ternyata booking berkaitan dengan data pasien dan jadwal periksa. Kalau periksa, nah ini ya, data database-nya atau tabelnya apa aja? Oh, nanti berkaitan sama data medis, berkaitan sama data pasien. Jadi kalau misalnya di sini terlalu jauh, boleh dibuat nama yang sama. Ya. Jangan sampai kita membuat panah itu bertabrakan. Kenapa nggak boleh? Nah, nanti malah rumit ya. Nanti bisa diasumsikan beda. Lebih baik dibuat double nama sama boleh ya. Data pasien di sini, data pasien di sini. Ya. Di sini ada pasien, di sini ada pasien. Boleh. Jadi jangan sampai kita membuat suatu panah yang bertabrakan. Jadi kalau di use case itu ada booking ya, periksa, bayar tuh ya. Nah, ini ganti nama. Saya bayar ini adalah keuangannya. Karena keuangan ini nanti mungkin ya lebih dari bayar saja. Mungkin ada laporannya. Nah, jadi keuangan ini sebenarnya nanti kalau kita buatkan level lebih rinci bisa tambah lagi ya. Keuangan ini isinya apa aja? Inputnya, input pembayarannya, mungkin cetak notanya, nah, termasuk di sini. Periksa juga gitu ya, periksa mungkin untuk melihat data pasien, melihat data medis, untuk mengisi diagnosa, ya, untuk menuliskan resep, ya. Kemudian yang pasiennya menerima resep. Jadi kalau di sini kebetulan aja ini modelnya atau seperti turut ya, tapi sebenarnya di DFD ini tidak ada aturan mana duluan. Ya. Jadi tidak harus sebenarnya ya, harus daftar dulu, ini dulu sebenarnya DFD ini tidak ada aturan seperti itu. Tapi supaya lebih memudahkan melihatnya, ya diusahakan, ya diusahakan kira-kira yang mana duluan ditaruh di atas. Ya. Yang belakangan ditaruh di bawah. Ini untuk memudahkan membacanya supaya lebih jelas. Transaksi yang biasanya didahulukan ya ditaruh di atas. Apa yang dulu kan ya pasti pendaftaran ya. Karena kalau pasien itu belum ada datanya ya harus daftar dulu. Tapi kalau
sudah datanya tidak perlu lagi ke pendaftaran. Cukup langsung ke booking. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada urutannya. Ini pasien kalau belum pernah terdaftar, ya daftar dulu. Jadi meskipun pasien ini yang inputkannya bukan pasien, tapi tetap ini alir datanya dari pasien. Ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa data pasien ke pasien ini artinya pasiennya harus ngetik sendiri. Tidak perlu ya. Cuma datanya ini memang dari pasien. Ngetik sendiri atau menuliskan dari form baru kemudian diketikkan resepsionis. Nah, ini masalah teknis ya. Kalau penggambarannya yang penting adalah aliran datanya. Datanya dari mana? Nah, dari pasien ya ininya ke pasien. Kemudian disimpan. Nah, disimpannya ke database atau tabel pasien. Kemudian pasien kalau sudah daftar, dia booking. Meminta jadwal periksa. Panahnya bisa panah satu arah, bisa juga panah bolak-balik. Jadi bisa memberi, bisa saja atau memberi dan menerima. Nah, jadwal periksanya bisa ngambil, disimpan atau ngambil datanya. Setelah booking sesuai jadwalnya, pasiennya periksa ini. Tapi pasiennya bukan yang apa? Datanya bukan berasal dari pasien ya, tapi datanya periksa ini berasal dari dokter. Karena dokter ini mengisikan data diagnosa, ya, termasuk resepnya ya. Disimpan ke data medis, pasiennya hanya menerima resep. Ya. Jadi kalau perlu ada cetak resep gitu ya. Jadi misalnya kalau periksa ini dibuat level yang baru lagi atau dibuat lebih rinci bisa. Input diagnosa, input resep, cetak resep. Ya. Kalau programmer lihatnya periksa ini juga bisa kelihatan ini apa? Oh, nanti butuh data medis, butuh data pasien. Ya. Jadwal periksa gimana? Jadwal periksa ini nggak butuh ya. Dokternya kan biasanya ya taunya siapa yang pasien yang masuk, yaitu yang dilayani. Yang urusan jadwal-jadwalnya adalah hanya sampai di resepsionis. Kemudian setelah periksa, nah ini pasti bayar ya. Jadi bayar, dokternya yang menginputkan biayanya berapa, ya. Lalu pasiennya menerima nota, disimpan di keuangan. Nah mungkin juga gini, juga ini ya, ini kalau dibuat rinci mungkin ada input pembayaran, ya, ada untuk cetak nota, ini juga ada untuk laporannya, ya, laporan keuangan. Mungkin dokternya kepingin tahu apa keuangannya secara rinci. Hari ini atau minggu ini dapat uang berapa. Bisa juga seperti itu. Jadi ini adalah level 1. Kalau ingin dibuat level 2 bisa ya. Tapi kalau ini aja cukup ya juga nggak apa-apa. Ya. Kalau ini sudah jelas. Nah, ini juga semuanya tergantung dari apa kebutuhan ya. Sekarang kita ingin mencoba mempraktekkan dengan menggunakan penggambaran secara online ya. Jadi kita gunakan ini ya. KTP S online visual paradigm.com ya. Kita masukkan ke browser ya.
Ini ya, PPS online visual background.com. Ini juga sebenarnya seperti yang kemarin ya, yang Smart DAO. Ini bisa untuk menggambar macam-macam diagram. Ya, online diagram software, jadi bisa membuat macam-macam diagram. Tapi ini bisa free ya, tapi juga bisa berbayar. Ya. Bisa juga untuk mengkolaborasi, ya, untuk kerja bersama ini. Ya. Kita gambar, nanti yang lainnya bisa ikut menggambar ya, bisa kerja sama-sama ya. Ya, untuk memudahkan ya, untuk orang biasa mungkin bisa membuat formnya dengan mudah, bisa menggambar dengan mudah. Jadi caranya lebih mudah. Bisa untuk data visualization, jadi untuk menggambarkan data ya. Bisa untuk mapping ini ya. Jadi bisa untuk bermacam-macam diagram. Bisa juga untuk spreadsheet designer, buat seperti Excel. Atau untuk membuat flipbook. Nah, seperti buku ya lipat ini ya, tapi secara online. Atau untuk maker, macam-macam sebenarnya ini ya. Nah, ini semacam pricing-nya. Nah, ini harganya ya. Jadi ada yang combo ini, ada advent, tapi ada yang free. Nah, ya. Tapi ada yang free nih. Fiturnya yang mungkin lebih terbatas yang free ya. Tapi biasanya kalau pengen nyoba-nyoba aja pakai yang free aja ini sudah cukup. Bisa diekspor ya, hasilnya nanti diekspor ke JPG, PNG, PDF ini. Hasil dari kita menggambar. Saya buat ini form builder. Basicnya ini semuanya basicnya. Free ya. Untuk gambarkan ya, kita ini ada explore. Nah, ini kita mau bikin apa ini? Macam-macam ini. Ya, macam-macam. DFD lah ini ada ini ya. Create flowchart, UML, ERD, DFD. Nah, ini ya. Kita bikin diagram kreator. Nah, ini untuk membuat diagram secara cepat. Ada macam-macamnya. Bermacam-macam diagram dan ada banyak sekali contoh-contohnya ini ya. Banyak template-nya. Ini kita ingin gratis saja ini ya. Mulai secara gratis. Nah, ini macam-macam dari diagram yang bisa kita bikin ya. Nah, ini ada use case yang kemarin juga bisa ini ya. Kita ingin bikin use case ini juga bisa kemarin. Kalau yang Smart Draw itu kelemahannya memang free-nya cuma hanya 7 hari ya free-nya ya. Nah, ini bisa seterusnya ini, bisa langsung free tanpa kita login atau tanpa daftar. Tapi dengan tadi ya ada keterbatasan ya, yang basic-basic aja ya. Tapi basic-basic aja sudah banyak ini ya. Sudah cukup lah. Nah, sekarang cari yang bikin yang data flow diagram. Nah, ini ya. Ini bikin ER juga bisa ini. Nah, ini menggunakan data flow diagram. Buat blank aja ya.
Nah, ini ya. Yang pertama buat dulu entitinya ya. Tadi entitinya ada dokter, pasien sama resepsionis. Nah, ini ya. Nah, ini diisi banyak pasien. Ini ya. Pasien, ini resepsionis, lalu dokternya. Lalu buat prosesnya. Ini proses ya, proses. Yang pertama prosesnya adalah pendaftaran. Jadi kalau kita mengatur tempatnya ya, usahakan tadi jangan sampai nanti panahnya bertabrakan. Berikutnya adalah prosesnya booking. Kemudian periksa. Lalu keuangan. Nah, data pasien kita masuk dulu ke pendaftaran ya. Nah, diatur ini ya, yang lebih atas lebih bawah. Nah, pasien daftar, dia memasukkan data pasien daftar ya. Kemudian disimpan ya. Simpan ke data pasien. Data pasien ini biasanya berisi mungkin nomor KTP, nama, alamat, nomor telepon ya. Nah, data pasien ini nantinya pasti akan digunakan untuk booking. Kalau sudah daftar ya, data pasien ya. Pasti dia akan digunakan untuk booking. Ya, jadi sama siapa nanti kapan jadwalnya. Nah, jadi pasien ini juga akan melakukan booking ya. Minta jadwal ini ya. Ini jadwal periksa. Atau kalau kita ingin membuat 2 kali atau apa panahnya 2 gini, setelah ke kanan ini tambah lagi ya, masuk lagi ini juga bisa.
panahnya bisa bolak-balik karena pasien ini dia minta jadwal periksa, nanti dapat jadwal periksa. Ya. Kemudian disimpan juga jadwal periksanya ya, pasti ada disimpannya ya. Dengan cara ini bolak-balik ya panahnya. Jadwal periksa. Nah, spesialisnya tinggal bisa ngambil datanya ya, jadwal periksanya. Biar mungkin obatnya itu pasiennya beli sendiri ya. Dokternya juga mengeluarkan harganya berapa gitu ya. Bayar berapa. Mungkin aja bisa sama, mungkin aja juga mungkin bisa beda kan tergantung dari kondisi ya. Mungkin ada sesuatu atau dokternya ada tindakan, kadang gitu ya. Sakit apa anaknya ya ada tindakan mungkin bayaran lebih mahal atau cuma sekedar memberi resep aja, nah, kan pasti lebih murah. Nah, makanya datanya ini dokternya yang menentukan dan disimpan juga di ya, keuangan ya. Kalau pasiennya ingin tanda terima ya, notanya atau pembayaran, nah, mungkin juga bisa dikasihkan juga nota. Ya, ini juga tergantung ininya ya. Kepengennya kalau pasiennya bayar kasih nota enggak? Ya, kalau enggak ya enggak yang enggak perlu cetak nota ya. Tapi kalau misalnya perlu ya harus ada untuk cetak nota ya. Nah, pasiennya dapat nota, nota pembayaran ya. Kayak gini aja ya. Kalau ini beda dengan use case. Kalau use case ada apa? Kotaknya itu ya. Bandari kalau ini nggak ada. Jadi sebenarnya tempat-tempatnya ini tidak harus lurus gini. Mungkin bisa mutar atau apa ini juga sebenarnya boleh ya. Hanya tergantung bagaimana caranya kita bisa menempatkan data itu supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, oh ini kira-kira perlu data pasien juga ya. Data pasien juga ini, kamu kan harus tahu juga data pasien ya. Jadi bisa didouble juga ini. Jadi usahakan yang panah-panah ini ada keterangannya ya.
Saya tahu OLR datanya apa, diambil datanya apa. Nah, ya. Tapi kadang ada yang beberapa kesalahan, ya, yang seringkali kesalahan itu biasanya seperti ini. Wah, ini ya. Pasien daftar, wah, ini benar keliru nih, bukan ini. Bukan kata kerja ya di sini ya, tapi kata benda, ya. Jadi sebenarnya juga salah. Ini seringkali salah ya. Jadi panah di sini nama dari datanya ya, data apa yang mengalir, bukan nama prosesnya. Bukan ini pasien daftar, di sini daftar ini salah, ya. Atau pendaftaran ini tulis simpan data pasien, itu juga salah. Nggak usah pakai simpan ya. Ya. Atau ini misalnya data pasien, ambil data pasien juga gitu ya, tidak perlu. Jadi cukup datanya apa yang mengalir ini, ya. Dan prosesnya ada di sini, ya, booking atau periksa. Nah, ini nama dari prosesnya. Nah, ini kalau di sini bisa juga ditambahkan misalnya nomornya misalnya ya. Nah, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 4 ini ya. Nanti kalau diperinci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, nah, seperti itu ya, bisa tambahkan nomornya. Ini juga gitu ya. Pasien D1, ini D2, D3, ini juga D1 lagi. Dengan seperti ini, nah, seorang programmer bisa melihat, oh nanti bikin screen pendaftaran, ya. Jadi kita mau mendesain suatu screen pendaftaran, isinya apa aja. Mendesain screen untuk booking, isinya apa aja. Di dalamnya screen atau form ya, booking. Di dalamnya bisa ngambil data pasien dan mengambil atau menyimpan jadwal periksa. Bisa membuat form atau screen periksa ya. Modelnya seperti apa? Itu nanti di sana sendiri. Isinya data medis ya, untuk data medis atau ngambil data medis ya. Dan juga bisa ngambil data pasien. Biasanya kalau data pasien ini cuma mengambil apa? Nomornya sama namanya biasanya ya. Atau nomor HP-nya biasanya ya. Nah, ini biasanya pakai SQL itu ya. Juga keuangan ya. Mungkin keuangan ini juga ada data pasien juga ya misalnya ya. Tidak hanya keuangan aja, ini ada hubungannya dengan data pasien. Karena pasiennya itu ya, sendiri kan ya. Karena baharnya pasiennya berapa, nah itu kan cukup masukkan data pasiennya atau nomor pasiennya berapa, sudah bayar berapa. Jadi suatu desain itu juga gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin juga bisa dikurangi ya. Jadi gantung nanti bisa disesuaikan dengan programnya ya. Ternyata ini kurang, ini bisa tambahkan. Oh ini kurang detail, tambahkan. Oh ini nggak perlu, ya dikurangi. Bisa ya. Jadi nggak bisa kita desain itu 100% benar, nggak bisa. Ya. Jadi ada ya sedikit kurang, ini ya namanya manusia ya. Paling tidak ada gambarannya kalau kita ingin menyuruh programmer, nanti di sini kita sebagai desain analis ingin menyuruh programmer supaya programmer itu kerja. Nah, jadi oh bikin form, ada berapa form? 1, 2, 3, 4, ada 4 form. Di database berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 database. Ini juga berpengaruh juga dengan harga. Jadi kalau kita ingin membayar programmer, nah kita juga bisa ngitung ya harganya. Satu form itu berapa harganya? Misalnya ya, satu form ini 1 juta misalnya, gitu ya. Form daftar 1 juta nih, juta. Oh nanti 4 juta. Tambah database-nya berapa ini? Harganya ini 200.000 misalnya gitu ya.
Jadi tinggal ngitung aja. Jadi oh pokoknya software ini nanti kalau jadi saya bayar misalnya hasilnya 5 juta gitu ya. Karena ada 4 form, ada database-nya 1 2 3 4. Nah, 5 juta misalnya. Udah kelihatan hasilnya ya. Tapi kalau masih use case itu masih belum kelihatan ya. Kalau di sini lebih jelas, jadi sudah ada gambaran nanti itu hasil programnya seperti apa. Semakin banyak prosesnya pasti nanti semakin rumit harganya, kalau kita bikin ya pasti akan semakin mahal. Ya. Kata bisnisnya begitu ya. Biasanya kalau ini banyak ya pasti nanti harganya juga semakin mahal. Nah, kelihatan itu ya. Juga tergantung softwarenya, misalnya saya pakainya kayak aplikasi, nah, misalnya pakai pakai apa handphone aja, wah ini juga harganya mungkin beda lagi ya. Aplikasi Android gitu ya. Pakai internet, web, nah mungkin beda lagi. Pakai akses saja, nah yang paling mungkin yang paling murah Pak akses ya, karena paling mudah paling cepat selesai. Ini juga salah satu fungsi kalau kita membuat DFD, bisa juga untuk menggambarkan kira-kira nanti software seperti ini harganya berapa ya. Atau kita juga bisa mematok biaya. Oh ini yang diminta user seperti ini, nanti pas kita minta anggarannya segini bisa. Kita juga bisa juga untuk melihat kapan selesainya. Nah ya, misalnya satu screen ini 1 hari. Nah ini 1 hari pendaftaran selesai. Nanti oh ini ya pasti nanti harus selesai 4 hari. Bisa ya, satu screen mungkin ditambah lagi menu-menunya ya, tambah 1 hari lagi. Nah, seperti itu ya. Ini juga bisa untuk menu ya. Jadi kalau seperti ini nanti pasti menunya ada menu pendaftaran, ada menu booking, ada menu periksa, ada menu keuangan. Ini menentukan menu juga di menu utama ya. Jadi buat menu utamanya ada pendaftaran, ada menu booking, menu keuangan. Mungkin kita menambahkan lagi menu apa? Setting misalnya bisa. Setting itu apa isinya? Ya, settingnya mungkin nama dokternya siapa, nama resepsionisnya siapa, ya, setting ya. Ada password, setting login, loginnya apa, misalnya kita masang setting ya. Dan juga ditambahkan untuk setting. Mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Jadi itu gambarannya kalau kita membuat DFD, data flow diagram. Silakan, atau saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Bambang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Apabila dari teman-teman yang ingin ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Di sesi ini kita memasuki untuk sesi tanya jawab ya. Nah, sesi tanya jawab ini kita batasi 2 pertanyaan aja. Jadi, bila ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan silakan open mic-nya untuk bertanya. Perlu diketahui, untuk absensi bisa diisikan di kolom chatting itu ya, ada link absensi. Dan untuk webinar ini direcord dan diupload di channel YouTube-nya dari FTI Unpar. Silakan, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan dari saudara-saudara.
Silakan apabila ada yang perlu ditanyakan, supaya kegiatan kita hari ini lebih interaktif. Yang mungkin dari yang semester 8 mungkin ada yang ingin ditanyakan, karena ini seharusnya saudara-saudara di semester 8 udah sedikit tahu dan sedikit paham ya. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin dari semester 2 atau semester 4 biasanya masih cenderung bingung ya, apa sih DFD ini seperti apa, kayak gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah materinya semuanya sudah jelas? Mohon maaf apabila tidak ada. Oh ya, ini di kolom komentar ada satu pertanyaan, Pak Bambang. Sekarang ini ya. Dalam perancangan sebuah aplikasi, lebih baik nulis DFD hingga level 3 atau cukup sampai level 1 saja. Jadi ini tergantung dari kebutuhan. Yang mau kita buat aplikasinya apa? Besar atau kecil? Ya. Kalau besar, ya bisa sampai level 1, 2, 3 gitu bisa. Ya. Tapi kalau kecil, seperti saya ini ya, di, kalau prosesnya ini kita buat kurang dari 5, itu cukup satu level aja seperti ini bisa. Tapi kalau lebih dari 5 harus pakai level lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi tergantung dari yang mau kita buat seperti apa ya, berapa proses, berapa banyaknya proses. Ya. Ingin dilebih detailkan lagi apa tidak? Tergantung dari software-nya yang Anda bikin ya. Jadi tergantung dari situasi kondisinya ya. Pengennya seperti apa? Kalau seperti ini aja sudah cukup ya cukup. Tapi kalau ingin lebih detail bisa dibuat level selanjutnya. Jadi ya, misalnya pendaftaran ini pengen buat level yang detail lagi, bisa ya dibuat lagi di level, ini level 1 ya, level 2 pendaftaran dibagi, pendaftaran itu apa aja, input data, cetak data misalnya gitu ya. Atau mungkin kalau daftar mungkin sudah cukup ya, mungkin nggak cukup, mungkin yang kurang mungkin yang keuangan misal aja ya. Oh, keuangan ini perlu diberikan atau ditambahkan form lagi. Di bayangan kita adalah kalau kita buat programnya itu ada berapa form. Misalnya pendaftaran cukup satu form aja ya, nggak perlu ditambah level lagi. Tapi misalnya keuangan, mungkin perlu ditambahkan form lagi. Mungkin tadi ada form bayar, mungkin ada form untuk laporan, form untuk apalah itu ditambah lagi. Jadi supaya apa kita nanti menghitung misalnya biayanya ya itu bisa menghitung jumlah dari formnya. Ya, seperti itu ya. Jadi tergantung sejauh mana software itu mau dibuat, berapa banyak prosesnya. Mau dibuat lebih rinci lagi, artinya menambah level. Kalau
sederhana tidak perlu. Nah, jadi minimal dalam satu gambar ini atau maksimal ya ada 5 proses. Lebih dari 5 harus dipecah dalam level. Nah, gitu ya. Kalau kurang dari 5 boleh tidak menambah level, tapi kalau lebih harus ditambahkan levelnya. Gitu ya. Di level ini tergantung dari apa yang mau kita gambarkan, software-nya apa. Tuh. Jadi nggak harus ya 1 level, 2 level, 3 level. Ya, semuanya tergantung dari keinginan kita, penggambarannya seperti apa. Kalau ada yang tanya lagi? Baik, terima kasih Pak Bambang. Itu jawaban untuk dari Kak Desia ya, dari Kak Desia. Apakah udah jelas? Baik, saya rasa udah cukup jelas ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain dari perwakilan semester lain mungkin. Silakan bisa lewat kolom komentar atau lewat open mic langsung. Baik, sudah jelas ya Kak Desia. Baik, mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita foto bersama lagi. Silakan open kamera semuanya ya. Silakan bisa open kamera semuanya, kita foto bersama untuk di acara short course untuk day kedua ini. Baik, saya screen saja dalam hitungan ketiga. Yang belum on cam, silakan on cam dulu. Baik, informasi untuk materi nanti bisa di-download. Yang di day 1 dan day 2 bisa di-download. Silakan lihat di kolom chat, dan jika masih belum jelas materinya bisa saudara-saudara tulis, saudara-saudara lihat di YouTube channel-nya di FTI Unpar. Baik, saya hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Terakhir. Jika tidak ada, mungkin cukup ya, Bapak-Bapak. Baik, terima kasih atas kehadirannya dari saudara-saudara, dan terima kasih Pak Bambang Nurdewanto sebagai pemateri, dan semoga semua ilmu yang disampaikan untuk hari ini bermanfaat, dan selamat beraktivitas lagi semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.